pas saya kejadian mau ke kamar mandi, itu si kuntilanak itu ngikutin saya dari belakang. Assalamualaikum guys, dan hari ini kita ngundang Ajis ya. Jadi Ajis ini seorang santri yang kemarin yang tinggal di Kobongnya kemarin itu sendiri ya kalau nggak salah ya. Jadi saya ngundang dia itu kronologinya pernah ngelihat sesuatu pasca gempa, pas terjadinya gempa. Ya sehabis gempa apa habis gempa Ajis? Sehabis gempa. Sehabis gempa, oh berarti, oh iya, kirain sebelum gempa. Nah, Ajis ini dia punya pengalaman yang benar-benar mistis ya, masih baru-baru ini pas kemarin pasca gempa. Oke, Bang Ajis silakan diceritain aja Ya, kronologinya. Kronologinya gini ya, pas kejadian gempa itu saya kan lagi main tuh ke rumah teman, Ya, lagi makan-makan, lagi enak-enak, gak tahu ada musibah gitu ya. Pas kejadian itu datang gempa, saya nyelamatin orang. Pas malamnya itu saya kejadian ada misteri-misteri yang sangat mengerikan lah bagi saya ya. Di situ saya didatangi sesosok kuntilanak sama sesosok pocong. itu pas malamnya gempa apa setelah gempa ke beberapa hari? Pas beberapa hari. Oh, seberapa hari? Iya, Pas beberapa hari. Nah, itu sesudah gempa gitu. Iya. Oh, terus Terus di situ pas saya kejadian mau ke kamar mandi, itu si kuntilanak itu ngikutin saya dari belakang. Pas ikutin ya. penampakannya doang berarti ya. Penampakannya doang ya. Pas kejadian itu saya langsung kembali lagi ke posko. Oh, posko. Oh iya, setelah gempa itu kan soalnya nginep pada di posko semua ya. Di posko semua. Terus Pas di posko saya istirahat sejenak. Tuh pas kejadian jam 1 malam ada kejadian lagi yang sangat mistis. apa itu? Itu saya dilempar batu sama yang penunggu di situ. Mungkin poskonya misah apa gimana? Poskonya misah, saya sendirian. Oh, posisi. ya, bikin posko sendiri. Iya. Orang lain kan kalau bikin posko rame-rame gitu Iya, kan. kalau saya kan sendiri. Iya. Nggak ditemenin sama saudara atau Enggak. keluarganya enggak? Saya sendiri aja di situ. Terus Pas kejadian itu, saya bodo amat sama yang gitu-gituan ya. Yang penting saya gak ngeganggu posisi dia lagi di mana. Kalau misalkan saya ngeganggu dia, baru dia juga ngeganggu saya gitu. oh, jadi gini guys, jadi mungkin Ajis ini pas kejadian di posko dia kan misah sendiri ya, Iya, sendirian. sendiri. Jadi ya gimana ya, mungkin kronologinya ya digangguin lah intinya, mungkinnya begitu ya. Jadi dia poskonya sendiri misah itu kirain bareng-bareng gitu. Enggak lah, saya sendirian. Biasanya kalau bareng-bareng itu yang gangguin jarang ya. Iya, Jadi sendiri gitu ya. sendiri itu. Terus dari situ kejadiannya sampai sekarang gimana? Trauma atau takut apa gimana? Saya sih trauma enggak, saya malahan saya lebih asik. Lebih asik. Iya, lebih asik digangguin sama gituan. Kalau sekarang masih tinggal di posko apa enggak? Kalau sekarang enggak, saya Udah di rumah? Udah di rumah posisi. Paling nanti ke posko-posko hari-hari esok lah. Oh. Saya mau lihat-lihat kondisi yang di sana. Oh, ya banyak ya. Ini pas kejadian gempa itu kan jam 1 siang ya? Ya, kejadian. Jam 1 siang dan itu jam 3-nya itu kalau nggak salah di Cugenang tuh guys yang meninggal itu. Waduh, banyak banget. Jadi pas saya itu pas ke sono juga pas ke Cugenang itu ada yang lagi apa tuh ngeluarin mayat, ada yang mayat di jalan belum ketolong karena kan masih baru-barunya gempa gitu. Iya. Masih gencar-gencarnya. Nah, saya pulang malamnya jadi takut karena kan emang jalan ditutup. Oh, iya. Gitu. Itu kan pas kejadian itu kan saya nolongin dulu itu. Nolongin apa? Nolongin orang yang meninggal. Oh, Di situ posisi yang meninggal ada 300 lebih. 300 orang, ya wajar. Iya. Soalnya kan 300 orang tuh nggak sekaligus. Jadi kan ada yang besoknya meninggal, ada yang sakit dulu gitu ya Iya. setelah gempa itu ya. Iya, iya benar. Pasti sekarang Cianjur mistis guys. Dan ini sengaja saya undang dia karena dia itu pas kejadian gempa dulu dia pernah nolongin orang gitu loh, nolongin kayak mayat yang ketimpa-timpa reruntuhan. Jadi kayak dia ngambil daging-dagingnya yang gimana sih?
yang berceceran lah pokoknya. Iya ya, yang ketimpa-timpa robohan rumah kan, intinya pasti ya tangannya atau apanya pada lecet ya, meninggal gitu ya. Ya jadi mungkin di situ. Di situ tuh mulainya kejadian-kejadian aneh Sampai sekarang. sampai sekarang. Oh, katanya dengar-dengar Bang Aji ini pernah juga ya apa tuh nganterin mayatnya atau ngemandiin mayatnya. Kalau nganterin sih saya enggak, cuman saya bantu-bantu doang di situ. Bantu-bantu doang. Cuman posisinya malam itu bantu-bantunya. Karena pas kejadian bantu-bantu itu saya mendengar suara rintihan yang sangat menyakitkan. Minta tolong gitu. Ya, minta tolong. Minta saya suruh saya ngajiin dia gitu. Di situ Gitu. saya mulai mengaji. Mulai ngaji di situ Iya. ya. Karena di sini masih kaku ya kalau bahasa Indo ya guys. Jadi gak apa-apa Jis, bahasa Sunda aja kan biar lebih legowo gitu ngomongnya. Biar lebih itu gitu. Gak apa-apa Sunda aja ngomongnya. Gitu. Jadi intinya gitu ya. Pasca kejadian itu sampai sekarang masih agak terbayang-bayang gitu. Masih ada lah terbayang, namanya orang kan pasti ada traumanya lah. Iya. Pas kejadian gempa itu mistis-mistis selalu datang. Banyak juga sih cerita-ceritanya guys, dari teman-teman saya juga begitu katanya. Itu kan kejadian-kejadian pas nginap setelah gempa itu ya sekitar berapa ya, 4 harian lah di posko. Kan sebagian orang masih di situ, ada sebagian yang udah pulang. Nah di situ itu banyak katanya yang kayak ditemenin tidurnya, soalnya kan posko itu bikinnya darurat ya. Jadi ya mau dekat sungai, mau dekat kuburan kayak mau dekat apa, yang penting kan aman gitu lah ya. Aman. Nah, Yang di situ penting mereka itu bisa tidur bisa nyenyak. tidur nyenyak itulah ya. Tapi pas kejadian itu saya pernah ngalamin di rumah teman saya itu. Pas kejadian itu kan mistis, itu rumahnya didatangin seorang kakek-kakek. Terus apa katanya? Kata dia tuh jangan sampai ngerusak alam. Oh, jangan sampai ngerusak alam. Oh, jadi karena tanah itu dibikin posko-posko darurat Ya, gitu. ya. Oh, saya juga kemarin pernah begitu soalnya ngalamin. Saya nonton pas kemarin ya, udah tayang sih kemarin, saya udah tayangin di cerita yang part 1 itu ya guys. Nah itu saya juga pernah, itu diusir malah ya, diketawain. Tanya aja sama kameramen ya. Nah jadi pada intinya gitu ya Jis ya. Jadi pasca gempa sampai sekarang masih trauma ya. Masih ada trauma. Ya, saya juga sama. Saya lagi ngonten pas waktu gempa itu kan, langsung berceceran. Saya lagi ngonten mukbang di sini. Ngonten mukbang, gempanya itu kalau gempa kecil kita udah biasa lihat, kita anggap biasa. Nah ini pertama kali Cianjur diguncang seperti ini nih. Sangat dahsyat lah. Iya, saya nggak nyangka gitu kalau misalkan di Cianjurnya itu separah itu loh guys gitu. Ini semua warga Cianjur tuh masih trauma gitu. Ya mungkin kalau yang lain nggak setrauma ini ya, karena Ajis ini melihat penampakan, melihat ya tidurnya juga dia sendiri. Yang aneh-aneh lah, mistis. Yang aneh-aneh mistis-mistis ya. Ya. Kedatangan tamu yang nggak Nggak diundang lah. gitu lah ya. Yang Tapi penting- rasa takut ada nggak? Rasa takut sih ada, cuman Ada. saya nggak takut-takutin, saya beraniin. Rasa diberaniin gitu. Yang penting kan saya nggak mengganggu mereka, kecuali kalau saya mengganggu mereka, ya termasuk mereka juga mengganggu saya. Oh, jadi begitu ya. Iya. Jadi gitu guys ceritanya. Jadi ya sebenarnya kejadian-kejadian yang kayak ini kan lu kan apa tuh? Bukan mantan santri lah ya, pernah mondok. Iyalah. Dulu saya lihat kamu kan mondoknya nggak jauh nih, di bawah. Nah itu bisa diceritain nggak kronologi yang dulu itu kamu ketemu apa tuh? Yang kayak kepala doang katanya di WC, ada yang mandi, itu gimana? Oh, itu posisinya sangat menegangkan. Iya. Itu saya pas kejadian mondok itu di pesantren kan saya posisi sendiri tuh. Iya. Di situ saya ngedengerin ada yang mandi. Pas saya cek gak ada yang ngetrukin pintu, saya buka gak ada. Ini orang apa bukan? Saya itu masih penasaran. Pas saya diam di kamar mandi,
ya datanglah gitulah, Oh. kepala dia sambil nenteng kepala gitulah. Oh, jadi kalau kata itu jurik naon tanya nenteng kepala. Jurik naon kira-kira? Eta mah jigana jurik Jarian. jarian lah pokoknya. Jurik jarian, guys. Jadi gini lah, itu nama mistis lah ya. Mistis lah. Tapi ayeuna Ajis sieun tuh sih. Sebenarnya mah sieun, cuman kan lamun di posisi lamun disieun-sieunkeun Nambah sieunnya. ya sieun, mendingan yang wanikeun wae. Mending wanikeun wae. Yang penting mah orang punya iman kuat. Nah, jadi itu guys, jadi kuncinya punya imannya kuat gitu ya Ajis ya. Hmm. Apalagi Ajis ini santri guys. Ini santri dari tahun berapa kamu nyantri itu? Pokoknya dari 2009 kalau nggak salah itu ya. Iya. Sampai sekarang masih nyantri ya. Tapi Masya Allah akhlaknya keren, baik. Jadi kalau dia ini, kalau bahasa BI agak sedikit kaku ya. Karena kan di pondok mulu ya. Gitu. Jadi ya biasalah ngomongnya kalau Sunda lancar gitu. Kalau nasional agak kaku dikit ya. Iya betul. Belum biasa masuk kamera katanya. Jadi agak grogi juga gitu. Ini ditonton banyak orang loh. Saya baru pertama kali ini konten diundang sama teman sendiri nih. Ya, iya, jadi kan saya sengaja ngundang kamu itu, Iya. soalnya kamu orangnya nggak penakut, saya lihat gitu. Itu kan kita udah berapa tahun nih nggak ketemu Iya. ya? Udah hampir 5 tahun lah. 5 tahunan nggak ketemu gitu. Kemarin pas saya pulang kampung ketemu gitu, makanya saya ceritain karena yang saya lihat dia ini orangnya gigih, yang kedua itu nggak penakut gitu loh guys. Jadi dia waktu di pesantren aja nginap sendiri pun nggak jadi masalah. Ya mandi tengah malam ya guys ya. Betul. Apa tuh nginap ya kalau kayak itu zarah ya, Iya, zarah iya. cuma berdua Iya. itu di mana loh misalnya di dauannya, Pensolatan. di pangsolatan ya. Zarah di pangsolatan sendiri berdua ya. Berdua sama Iya, teman. ngadepin apa tuh ada pohon yang dibungkus sama kain buih Iya, itu iya, ya. benar. Kain kafan itu ya. Kayak kapan? Itu gimana tuh, Wi? Serem nggak? Serem sih ya, cuman saya beraniin aja sama teman. Kalau teman itu hampir lari karena dia ngeliat apa genderuwo. Bener loh, Bo. Mm. Ya maklum Kata sih kalau- saya tuh jangan lari, biarin aja. Yang penting dia ngeganggu kita. Yang penting kita istighfar aja, banyakin zikir. banyakin zikir ya, banyakin istighfar ya. Yang penting kitanya kuat iman aja. Kuat iman guys. Jangan sampai tergoyahkan oleh makhluk yang misteri-misteri. Jangan dipercaya ya Nah, mau begituan yang ya. penting kita percaya sama yang di atas. Nah, sama Tuhan gitu ya Ya, percaya. sama Allah aja lah. Tapi jujur aja Jis, kalau biasanya kalau orangnya nolak, kalau orang lain gitu ya, rata-rata kalau udah ketemu begitu sampai sekarang penakut. Ya itulah kurangnya keimanan mereka. Oh. Kalau kita imannya kuat, gak bakalan hantu juga ngegangguin kita. Yang penting iman kita kuat aja. Berarti iman ulang tuh kuat tuh ya. Ulang kamari kuat di lubung mula jeung kameramen jeung iya nya. Aing kuat bawa longkengnya gitu. Nah, kita imannya kudu kuat. Gimana lobakan kudu zikir. kuat kalau bagus zikir. Jadi berarti Ajis mah geus biasanya papangi jeung Biasa, gitu. gitu. Hmm. Makhluk-makhluk naon oke Geus biasa. geus biasa. Geus biasa berarti. Lain sombong ya, ieu mah ibaratna mematah naon ngaranna teh? Istilahna Mematahan. mematahan lah. Mematahan. Sunda we Sunda tuh nanaon. Oke. Nah, jadi Ajis ini baru pertama kali guys, jadi menghadap kamera, jadi agak sedikit kakunya. Iya. Lamun di video ku HP mah teu nanaonnya. Mun ieu mah ditinggali ke loba orang soalna. Nah, eta. Nah, bisa jadi ribuan orang gitu. Tah gitu. Kesehariannya sekarang apa? Gimana? Paling keseharian saya paling ngojek malam. Ojek malam. Kalau di ojek malam udah jelas lah ya, pasti ada kejadian lagi. Banyak kejadian-kejadian aneh. Banyak banyak sekali. Itu boleh diceritakan sama penonton itu kejadiannya apa? Seperti Boleh, apa boleh, gitu? boleh. Pas saya malam-malam itu kejadian pas malam kemarin lah ya. Berapa hari yang lalu? 3 Apa hari berapa? yang lalu. Oh, 3 hari yang lalu. Di mana kejadiannya itu? Di situ saya nganterin penumpang ke RT 5 ya. Oh, Pas saya turun lagi pulang ke Pangkalan, itu saya digangguin sama kuntilanak juga sih, nggak jauh gitu. nggak jauh. Mm-mm. Tetap kuntilanak gitu ya. Tetap kuntilanak. Rata-rata kuntilanak ya guys ya. Jadi buset. Jadi di situ saya pas turun ke bawah tuh
mau ke pangkalan, saya digangguin. Digangguinnya seperti apa? Atau dijegat tengah malam kah? Ditumpangin kah? Apa gimana? Ditumpangin itu. Ditumpangin. kejadian. Biasa profesi ojek emang begitu Ya. rata-rata guys. Pasti ditumpangin nih. Pas bau gas, kenapa ini motor berat banget ya? Di situ saya lihat ke belakang, ternyata ada yang ngikutin. Ada yang ngikutin. Ya. Itu reaksimu seperti apa itu? Saya biasa aja. kata Biasa saya. aja. Ada nggak rasa takut? Pasti ada lah ya. Ada lah rasa takut. Cuman saya beranian aja, ngapain saya ngikutin saya, kata saya tuh. Dia pasti nggak bisa jawab bagaimana. Dia paling jawab ketawa Ngangkat lah. Iya gitulah. Pokoknya posisinya dia ketawa. Jam berapa itu kejadiannya? Kejadian jam 11 malam. Jam 11 malam berarti masih sore ya, jam Masih 11 sore. malam ya. Kan itu posisinya angker kan di Iya. bersama itu. Namanya di RT 5 kan, waduh, Ya. kalau jam 11 jangannya jam 11, jam 9 aja, jam Udah 8 sepi. aja. Udah Saya sepi. kalau lewat jam 7 itu udah nggak berani lewat sini, lewat jalan situ. Di situ kan pada sepi, nggak ada orang sama sekali. Nggak ada Paling sama sekali. adanya juga pohon-pohon yang sangat menyeramkan lah. Ini namanya tetanggaan gede mulanya. Tagar deh lah pokoknya mah. Aya kejadian aneh deh di teh. Kan narik deh ya keluar. Kartel masih posisi RT 5. Masih di RT 5. Kalau di RT 5 itu kan saya pas pulang tuh ada yang putih. Putih apa itu? Di mana? Pocong biasa. Pocong. Hmm. Buset. Dia itu diamnya di tangkal, adalah itu tangkal yang gede tuh suren lah namanya. Oh, tanggal suren, anu jarangkung teh ya. Jarak langkung itu lah gitu. Pas ditinggal itu, wah nggak bener nih. Enggak bener deh. Hmm. Untung masih kuat nih Ajis nih. Imannya keren nih. Kalau nggak kuat mas saya nyusruk dari. Nyusruk? Itu sekali ngojek dihandap kalau teh sabaraha? Paling ke atas minimal 10.000, kalau enggak 15.000 lah. Pernah nggak dapat uang kertas? Nggak. Enggak pernah. Oh iya, kalau masalah uang katanya nemu uang kertas itu misalnya nggak tahu itu nyata apa enggak ya. Uang daun sih bukan uang kertas. Gitu ya Jis ya. Gitu berarti pengalaman Ajis itu ketemu yang begituan tuh udah biasa gitu ya. Ya udah biasa lah. Udah nggak asing lagi. Udah nggak asing. Hal yang bikin Ajis takut banget itu ketika melihat apa? Kejadian apa? Saya yang paling menakutkan itu ketika melihat ular. Ular. Disian ku orai. Orangnya nyata apa ente? Itu Apa mah siluman? bukan lain seorai-orainya lah. Oh, jadi bukan ular beneran guys. Jadi melainkan ular yang ya berupa apa tuh namanya? Goib lah gitu. Jadi penampakan ular ya gitulah. Terus gimana itu? Itu saya reaksinya pas posisi saya di tempat yang sangat tangkar di Di villa. mana? Di villa, masih di daerah villa. Emang Masih rata-rata daerah. villa begitu. Itu dia posisinya lagi lagi di pohon. Di pohon. Dia posisi lagi apa nama Ngelilit. nah itulah Jadi posisi ularnya ke ngalilit kena guys. Terus kejadian itu saya lari langsung. tar itu saya yakin itu ular beneran paling kalau udah ada di Bukan pohon. itu. Bukan. Itu bukan Gede enggak sih? itu gedenya hampir segede pintu lah. Wah, anjir. Itu jam berapa kejadiannya? Kejadian jam 10 malam Di villa, Di masih villa. ada villa. villa. Segede panto. Anjir, badak amat segede panto. Itu kejadian yang sangat menakutkan bagi saya itu mau percaya apa enggak itu mah terserah mereka lah. Yang penting saya udah jelasin cerita saya gimana jalurnya. Oh, jadi ya emang kejadian seperti itu ada orang yang nggak percaya, ada orang yang percaya guys. Gitu. Cuma yang ngelihatnya ya tetap takut ya. Ya takut lah. Nah, kalau saya mah nggak berani itu kalau udah keluar malam, kalau nggak dibarengin sama orang atau ditemenin sama siapa gitu nggak berani. Kalau Ajis masih berani ya. Masih berani kalau saya sendiri. Saya itu yang penting mah banyakin istighfar aja lah sama yang di atas. Istighfar. Ya intinya banyakin istighfar guys sama yang di atas ya. Dan untuk cerita ini saya mungkin ya nggak panjang lebar karena kasihan juga ya ini dari tadi ngomong terus ya. Iya. Karunya anjir
Soalnya ya kaku nate pertama kali masuk kameranya. Pertama kali ya kan masuk ke YouTube ya. Berarti nontonnya antara ratusan ribuan atau puluhan ribu ya. Ya kan ya. Mudah-mudahan kalian suka lah. Oh, mudah-mudahan itu ya. Jadi ya mohon dimaafin gitu ya kalau ada salah-salah kata dari Ajis. Maklum dia jawabnya masih kaku guys. Ya. Barangkali ada yang mau mau ngobrol sama saya, boleh silakan. Barangkali ada yang mau ngobrol, kan dia suka ngobatin juga Jo ya, ngobatin orang gitu. Kalau ada yang sakit dia obatin. Pakai apa itu dia obatinnya? Cukup pakai doa ya? Doa aja lah. Ya kalau rata-rata ustadz itu ngobatin pakai doa guys. Karena obat yang mujarab yang pasti ampuh itu adalah doa. Benar nggak Jis? Betul. Iya, bukan cuma duit. Duit Yang itu penting. obat apa Jis? Duit obat apa? Obat liur. Obat liur, obat jangan. Zaman sekarang kalau gak punya uang Liur. gak dipandang sama orang. Waduh, nggak dipandang. Yang penting mah kita pasrahkan aja sama Allah. Iya, yang penting kita bisa makan ya. Ya, itu buat Iya. sehari-hari kita. Jadi ini podcast kedua saya tentang horor bersama ya, namanya Ustadz Ajis. Saya bisa dibilang Ustadz Ajis ya. Nah, saya bukan ustadz. Oh, ya tetap saya manggilnya Ustadz gitu. Gimana dong? Malu saya tuh. Nggak usah malu-malu, kalau malu tutupin plastik. Tutupin Bukan ember. ustadz, saya bukan ustadz. Yang namanya pinter ngaji, pinter sholawat, imannya kuat. Nah itu Ustadz namanya Jis. Bukan, saya Itu siapa? hanya manusia biasa. Oh, emang manusia yang luar biasa seperti apa? Yang luar biasa yang ada itunya lah. Apa Hodam? Aduh. beda jalur itu. Beda jalur ya. Heeh. Oke guys, jadi ceritanya begitu dulu. Nanti di part kedua saya bakal ngundang salah satu perempuan yang bakal cerita yang ya mungkin dia juga pernah kejadian mistis gitu. Halnya sama kayak Ajis nih. Dulu juga dia mondok, mungkin sekarang udah kerja dan pulangnya malam banget ya. Sekarang dia pulang malam terus ya. Makanya nanti podcastnya antara besok, antara hari ini gitu ya, sore ini. Cuma tayangnya untuk besok. Begitu guys. Oke, nggak banyak cerita ya Yan ya. Udah apa? Cukup aja ya, kasihan ini orangnya digecer terus. Sekedar info, Ustadz Ajis ini yang ngobatin saya kemarin. Nah, jadi gini. Dia ini yang ngobatin kameramen kemarin guys, pas kesurupan. Begitu. Jadi Ajis ini emangnya mungkin ya udah dikasih karunia sama Allah ya, dikasih kelebihan. Amin. Bisa ngusir-ngusir yang begitu. Makanya dia itu nggak takut sama hal-hal yang begituan. Kalau kita mah ya nggak punya bekal apa-apalah, ilmu aja nggak ada gitu lah. Ibaratkan sholat aja jarang ya kameramen saya sholat, masuk sholat lah. Oh, sok mengingat mah. Oh, mensubuh. Insya Allah. Jadi Kak Suman anu ngobatin kameramen tuh iya guys, Jalmina. Ya kemarin makanya pas kemarin ngobatin ini saya undang. Saya undang di sini untuk bercerita pengalaman terseram dia gitu loh, untuk diceritakan kepada penonton. Begitu guys, ya. Jadi untuk konten kali ini cukup segitu aja karena ya nggak mungkin saya ngececer dia panjang lebar, kasihan toh dia udah kaku banget. Udah nggak bisa ngomong aja. Ya, udah Udah malu katanya, dia nggak enak katanya. Jadi grogi gitu ya. Kalau saya udah biasa dihujat, diledek, diapain bodo amat. Yang penting kita sabar. Nah, begitu aja. Oke guys, Yang nggak penting- panjang lebar ya. Pokoknya terima kasih banyak yang udah nonton. Semoga sehat selalu dan panjang umur. Amin. Dan pastinya besok nanti akan lebih serius lagi ngundang orang ya. Jadi besok itu ada salah satu perempuan ya, yang sengaja saya bakal hadirkan di sini untuk menceritakan kejadian-kejadian hal-hal yang ya makhluk-makhluk gaib begitulah ya. Oke guys, terima kasih banyak. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Oke guys, gimana penutupan Ustadz? Oke, cukup sekian dari saya dan teman saya ini soulmate. Ya, terus gimana tuh ceritakan penutupan dong, penutupan Ustadz. Semoga yang bikin YouTube ini sukses. Amin. Sampai tujuannya, sampai Amin. tercapai. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di Amin. kemudian hari. Amin. Ya, Begitu cukup. ya. Cukuplah sampai sini. Oke, sok atau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, barangkali juga ini kan statusnya masih jomblo apa kumaha? Jomblo. Jomblo, aduh, Ustadz jomblo aing kos kameramen wae sih mah. Maklum lah. Wah.
Maklum, jadi guys, buat kalian penonton cewek, kalau yang suka jangan lihat fisik, jangan lihat harta, tapi lihat isi hatinya. Rungkat. Jadi lihat isi hatinya ya. Dan ini Ustadz ini ya, oke? Insyaallah. Bang Ajis, terima kasih banyak udah hadir di sini pokoknya ya. Ulah kapok gitunya. Siap. Nanti podcast lagi Oke. dan siapkan cerita-cerita pengalaman yang pernah dialamin gitu sama Ajis. Barangkali nanti keluar malam lagi, ada pengalaman lagi, ada ketemu begitunya, boleh ceritakan kalau bisa di video. Wah, ditampilkan cuplikan. Oke, siap. Nanti kalau misalkan saya ngajak malam lagi, kalau ada misteri-misteri saya foto. Emang pasti ketemu di mana? Oke guys, gitu aja ya. Pokoknya ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.